Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Alimsyah, biasa dipanggil Nabil. Dalam video masterclass episode perdana kali ini, saya diminta untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan basic dalam dunia fotografi. Nah, teman-teman sekalian, dalam dunia fotografi ada 3 komponen penting yang bisa kita adjust dari kamera kita untuk mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang dimana 3 hal ini saling berkaitan satu dengan lainnya. 3 hal tersebut yaitu aperture, shutter speed, dan ISO. Sekarang yuk kita mulai pembahasannya dari aperture. Aperture singkatnya bisa dibilang sebagai merem dan meleknya sebuah lensa daripada sebuah kamera. Yang dimana jika semakin lebar bukaan daripada lensa tersebut, maka semakin banyak jumlah cahaya yang masuk. Dan apabila semakin sempit bukaan lensanya, maka semakin sedikit jumlah cahaya yang masuk atau tercatat di sensor kamera kita. Nah, aperture ini berpengaruh terhadap 3 hal, yaitu seperti yang saya katakan tadi, jumlah cahaya yang masuk dalam kamera. Yang kedua, depth of field. Yang ketiga, itu seberapa blur background daripada gambar. Yuk mari kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya teman-teman. Dari sebelah kiri yaitu kamera dengan bukaan lensa f2,8, dimana ini adalah bukaan yang paling besar dalam label ini. Dan paling kanan itu dengan bukaan f22, dimana di sini sebagai lensa dengan bukaan yang paling kecil. Dengan bukaan yang paling kecil ini kita bisa lihat aperture size-nya itu semakin kecil kan, benar. Kemudian jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor juga sedikit. Akan tetapi depth of field atau jumlah objek yang nampak tajam pada gambar itu terhitung banyak. Nah, kemudian background pun tidak nampak blur sama sekali. Adapun untuk lensa dengan bukaan besar, kita bisa lihat jumlah cahaya yang masuk itu banyak. Kemudian depth of field-nya juga terhitung kecil karena jumlah objek yang nampak tajam itu sangat sedikit. Kemudian background daripada gambar itu blur. Untuk contoh yang kedua, kita bisa lihat kamera dengan f2,8 yaitu dengan bukaan lensa yang besar di sebelah kanan, dan f16 yaitu kamera dengan bukaan lensa yang kecil di sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa lihat ya penjelasannya. F16 itu kira-kira bukaan lensanya itu seperti yang gambar di bawah ini, menangkap objek secara tajam lebih banyak dibandingkan kamera dengan bukaan lensa yang besar yaitu f2,8. Nah, kalau teman-teman sudah paham, yuk kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu shutter speed. Dimulai dari shutter itu sendiri yang bermakna adalah tirai. Berarti kalau dirangkum, maksud dari shutter speed itu atau definisi dari shutter speed itu adalah seberapa cepat tirai itu menutup. Jika semakin lambat kecepatan tirai itu untuk menutup, maka makin banyak jumlah cahaya yang terekam ataupun tercatat oleh sensor kamera. Akan tetapi semakin banyak juga jumlah gerakan yang tercatat atau terekam oleh sensor kamera. Nah, begitu pula sebaliknya, jika semakin cepat tirai itu menutup, maka semakin sedikit jumlah cahaya yang terekam, tetapi semakin sedikit juga jumlah gerakan yang terekam oleh sensor kamera kita. Yuk kita lihat contohnya. Ini contohnya kita lihat dengan objek bergerak yaitu orang berjalan dengan shutter speed 1/250 detik. Itu jumlah gerakan yang terekam di kamera sangatlah sedikit, maka objek walaupun dia bergerak itu nampak berhenti. Tapi konsekuensinya aperture harus dikecilkan sehingga mendapatkan cahaya yang cukup. Nah, gambar yang pertama ini berbanding terbalik dengan gambar yang terakhir, di mana aperture berada di 1/5 detik. Kita bisa lihat dengan jelas bahwasanya jumlah gerakan yang terekam oleh sensor kamera itu sangat banyak sehingga objek nampak tidak jelas. Akan tetapi f yang digunakan itu 25, sehingga jika kita bandingkan dengan gambar yang pertama, jumlah cahaya ataupun cahaya yang kita lihat antara gambar satu dan gambar terakhir itu relatif sama. Nah, sekarang ke bagian yang terakhir yaitu ISO. Simpelnya, ISO ini berfungsi sebagai fitur untuk mengatur gelap dan terangnya gambar yang kita inginkan. Nah, untuk teman-teman ingat, ISO ini memiliki dampak yaitu grain atau noise pada gambar yang akan kita hasilkan. Semakin tinggi ISO-nya, maka akan semakin banyak grain atau noise yang dihasilkan pada gambar.
Kehadiran grain ini adalah sesuatu yang sering kali ditemui di banyak kamera, yang dimana grain ini adalah bentuk efek samping dari fitur elektronik atau sensor elektronik dari kamera tersebut yang digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Nah, tapi beruntung nih kita semua teman-teman, karena dengan adanya teknologi, sekarang sudah banyak sekali kamera-kamera yang bisa menggunakan ISO yang tinggi tanpa menghasilkan terlalu banyak noise pada gambar yang akan dihasilkan. Berikut aku berikan contoh perbandingan antara foto yang menggunakan ISO tinggi dan ISO rendah, tetapi diatur menggunakan shutter speed dan aperture yang sama. Nah, sebelah kanan nih teman-teman, kita bisa lihat gambarnya menggunakan ISO yang tinggi. Nampak sekali noise atau grain yang dihasilkan pada gambar. Adapun di sebelah kiri, berbanding terbalik, ISO-nya kecil dan jumlah noise-nya pun relatif tidak ada. Nah, setelah mempelajari 3 hal tersebut, sekarang kita harus sama-sama ingat nih teman-teman, kalau bahwasannya aperture, shutter speed, dan ISO adalah hal yang saling berkaitan erat dalam dunia fotografi. Sehingga mereka biasa disebut sebagai segitiga fotografi. 3 komponen ini bisa diatur secara acak oleh teman-teman sehingga menghasilkan gambar yang diinginkan oleh teman-teman. Nah, sekian untuk episode masterclass kali ini. Jangan ragu bereksperimen ya. Tunggu episode yang berikutnya.